Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalian Vanessa Ainun Najib dari jurusan Tadris Biologi dengan NIM 1830106063 akan menjelaskan tentang organisasi di Minangkabau. Di sini ada 3 KD. Yang pertama suku di Minangkabau, yang kedua nagari di Minangkabau, yang ketiga keselarasan di Minangkabau. Baik, kita masuk di sini suku di Minangkabau. Di sini ada 6 suku. Yang pertama suku Koto, di mana suku Koto merupakan suatu suku induk dalam suku Minangkabau. Suku Minangkabau memiliki 2 suku, yaitu suku Koto Piliang dan suku Bodi Caniago. Suku Koto ini dipimpin oleh Datuk Katamanggungan yang memiliki aliran aristokratis militaris, di mana falsafah suku Koto Piliang ini adalah manitia dari atas, tabasik dari bawah, batang wanaya bajenjang turun, yaitu Datuk Katamanggungan gadang di gadangan besar karena diagungkan oleh orang banyak, sedangkan Datuk Perpatianan Sabatang tagak samo tinggi, duduk samo rendah. Baik, kita masuk suku yang kedua, yaitu suku Piliang. Adalah salah satu suku yang terdapat dalam kelompok suku Minangkabau. Suku ini merupakan salah satu suku induk yang kekerabatannya dengan suku Koto, membentuk adat Katamanggungan yang juga terkenal dari Lareh Koto Piliang. Menurut Nafis, Koto Piliang terbentuk dari 2 kata, yaitu artinya banyak dan banyaknya dan hayange artinya dewa atau Tuhan. Jadi pelahannya yang artinya adalah banyak dewa ini menunjukkan bahwa di masa lampau suku Piliang adalah suku pemuja nenek moyang atau dewa yang barangkali mirip dengan kepercayaan Hindu. Kekerabatan di bawah suku Koto Piliang ini yaitu bernaung ada suku Tanjung, suku Guci, suku Sikumbang, suku Melayu, suku Sikampai, dan suku Bendang. Baik, kita masuk ke yang ketiga, suku Bodi, di mana suku Bodi adalah salah satu suku yang kelompok etnis di Minangkabau, yaitu juga merupakan sekutu dari suku Caniago, adat Perpatianan Sabatang, atau adat Perpatian atau Lareh Bodi Caniago. Kelarasan Bodi Caniago didirikan oleh Datuk Perpatianan Sabatang. Membentuk Bodi berasal dari kata Bodi atau pohon Budi, sebuah pohon yang sering dijadikan oleh pertapa oleh Buddhis. Suku Bodi dan suku Caniago tidak banyak melakukan pemekaran seperti suku lainnya, yaitu suku Melayu, suku Tanjung, dan suku lainnya. Suku ini terkenal kompak, barangkali disebabkan oleh faktor adat Perpatianan Sabatang yang mereka anut. Yang keempat, suku Caniago. Suku Caniago ini adalah suku yang asalnya dibawa oleh Datuk Perpatianan Sabatang yang merupakan salah satu induk dari suku Piliang. Suku Caniago memiliki falsafah hidup demokratis, yaitu menjunjung tinggi falsafah yang di mana falsafah itu bule ai dek pambuluh, bule kato dek mufakai, nan bule samo digolongkan, nan picak samo dilayangkan. Dengan demikian, pada masyarakat suku Caniago, semua keputusan yang akan diambil untuk suatu kepentingan atau suatu kemasyarakatan melalui suatu proses musyawarah atau mufakat. Baik, yang selanjutnya kita masuk dalam suku Tanjung, di mana suku Tanjung merupakan subsuku dari suku Minangkabau yang tergolong banyak perkembangan populasinya. Suku ini tersebar hampir di seluruh wilayah Minangkabau dan perantauannya. Dan yang terakhir, suku Sikumbang. Suku Sikumbang ini suku yang termasuk suku yang banyak berkembang di antara suku-suku lainnya. Warga suku ini menyebar di berbagai wilayah Minangkabau, baik di luar rantau maupun di perantauan. Baik, kita masuk nagari di Minangkabau. Nagari yang artinya dibawa. Nagari berasal dari bahasa Sanketa, yaitu nagari, yang dibawa oleh bangsa yang menganut agama Hindu. Bangsa itu pula yang menciptakan pembagian nagari serta menentukan pembagian suku-suku di antara mereka. Nagari-nagari kecil itu merupakan suatu bentuk negara yang berpemerintahan sendiri.
Di sini nagari menurut A.A. Nafis menguraikan nagari yaitu ada 4. Yang pertama Tarata, yaitu pemukiman paling luar dari kesatuan nagari yang juga merupakan perladangan dengan berbagai hunian di dalamnya. Pemimpinnya disebut tuo atau tua atau ketua. Belumpamanya penghulu, oleh sebab itu rumah-rumahnya belum boleh bergonjong. Yang ketiga dusun, merupakan pemukiman yang telah banyak jumlah penduduknya, telah mempunyai tempat beribadah seperti masjid, rumah gadang, dan gonjong, tetapi belum mempunyai penghulu dan pemimpin pemerintahannya, disebut tuo dusun. Yang ketiga koto, merupakan pemukiman yang telah mempunyai hak-hak dan kewajiban seperti nagari dan pimpinan terletak di tangan penghulu, tetapi balai rungnya tidak mempunyai dinding. Yang keempat nagari, yaitu pemukiman yang memiliki alat kelengkapan pemerintah yang sempurna di dalam. Didiami sekurang-kurangnya 4 suku penduduk dengan penghulu pucuk pemerintahan yang tertinggi. Keselarasan di Minangkabau yang ada beberapa bagian. Yang pertama lareh nan panjang, di mana Abdul Hamid Datuk Rangkayu Sati mengatakan, dahulu masa kerajaan tertua di Minangkabau yaitu Kerajaan Pasumayam, Koto Batu yang berpusat di Pariangan, dipimpin oleh Maharajo Dirajo. Raja ini mempunyai 3 orang istri, yaitu Dayang Suni, Baranak Bandaro Kayo, Muti Indo Julito memiliki anak Datuk Katamanggungan, dan Putih Anyang yang baranak Maharajo Banego. Setelah kematian Maharajo Dirajo, Datuk Bandaro Kayo sebagai anak tertua mengambil ahli kepemimpinan kerajaan itu, kemudian menanamkan konsep adat berdasarkan Undang-Undang Simumbang Jatuh yang terbagi atas 2, yaitu Sigama-gama dan Silamu-lamu. Lareh yang kedua, lareh Koto Piliang. Keselarasan Koto Piliang dibentuk oleh Datuk Katamanggungan. Koto Piliang lahir setelah adanya ekspedisi atau perluasan wilayah oleh orang-orang Pariangan menuju arah timur, yaitu daerah Dusun Tuo Limo Kaum. Keturunan dari Pariok Tujuh Putih Indo Jelito hidup dan bermukim di daerah ini. Kemudian terjadi silang pendapat antara 2 kakak beradik ini yang berlainan bapak satu ibu, yaitu Datuk Katamanggungan dan Datuk Perpatihan dan Sabatang. Perselisihan ini dipicu karena perbedaan pendapat tentang tata cara pemerintahan. Datuk Katamanggungan yang merupakan anak raja berpendapat bahwa keputusan tertinggi dipegang oleh suatu orang atau mempunyai tingkatan dalam pelaksanaan adat. Yang di sini banjir yang naik, batang turun, maniti air dari langit, tabasui dari bumi. Hal ini yang dilakukan agar tidak terjadi seperti ungkapan adat di bawah ini, jauh panunggang dari api, jauh bidik dari sasaran, ameh dituntut loyang nan didatiang paneh disaruh badai nanti. Artinya jauh panggangan dari api, jauh bidik dari sasaran, emas dituntut loyang yang datang, panas diminta badai yang tiba. Kota Piliang menjalankan roda pemerintahannya tetap mengadakan musyawarah dengan beberapa perangkat adatnya seperti Penghulu, Manti, Malin, dan Dubalang. Yang ketiga, Lareh Bodi Caniago. Ini yaitu dipimpin oleh Datuk Perpatihan dan Sabatang yang merupakan adik kandung dari Datuk Katamanggungan yang berpendapat bahwa sistem kekuasaan yang tidak terbatas akan memunculkan tindakan kewenang-wenangan, egoisan, kecongkakan, dan kesombongan, dan ketidakadilan. Maka muncul pemikiran dari Datuk Perpatihan dan Sabatang, yaitu duduk sama rendah, tagak sama tinggi, membasuh dari bumi. Dan kemudian dikenal musyawarah untuk Lareh Nan Bentang, campuran Lareh Kota Piliang dan Lareh Bodi Caniago, disebut Lareh Nan Bentang dalam beberapa dan
di ruang